Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 10. Hari ini kita lanjutkan pembahasan materi gerak lurus berubah beraturan yang gerak vertikal ya. Silahkan buka buku paketnya halaman 46. Yang subbab yang ke-6 ini gerak vertikal. Kalau yang kemarin kan kita masih yang gerak horizontal ya, masih yang ngomongin tentang kendaraan yang kayak misalkan mobil atau motor gitu. Kalau sekarang ini gerak vertikal. Vertikal artinya adalah arahnya apa? Atas dan bawah gitu ya. Nah, di buku kalian sebenarnya sudah ada gitu ya. Di sini gerak vertikal dibagi menjadi gerak vertikal ke atas, kemudian gerak vertikal ke bawah, dan ada gerak jatuh bebas. Nah, supaya lebih paham asal mulanya dari mana gitu ya, mungkin misalkan jelasin di coret-coretan aja ya, biar kalian lebih paham asal mulanya dari mana. Silahkan disimak baik-baik, dan untuk nanti kalau misalkan ada contoh soalnya silahkan disalin di buku catatan, oke? Nah, jadi gerak vertikal itu dibagi menjadi dua jenis ya. Tadi seperti yang sudah Miss jelaskan, yaitu ada gerak vertikal yang arah ke bawah dibagi menjadi gerak jatuh bebas dan gerak vertikal ke bawah. Yang kedua yaitu gerak vertikal yang ke atas, yaitu disebut gerak vertikal yang ke atas. Kalau ke bawah ya berarti ke bawah gitu ya, dia searah dengan percepatan gravitasi gitu. Kalau ke atas berarti dia ke atas, berarti melawan gravitasi gitu. Nah, karena gerak ke bawah berarti nanti gravitasinya dia nilainya positif, karena ini ke atas melawan gravitasi berarti nanti nilai gravitasinya negatif gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang ini, misalkan ini kita angkain ya, ini nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nomor 1 yaitu gerak jatuh bebas. Artinya gerak jatuh bebas itu apa? Misalkan nih ada suatu benda dari suatu ketinggian tertentu, kemudian dia nih pada ketinggian tertentu ya, kemudian dia jatuh ke bawah gitu. Maka karena jatuh ke bawah dia mengikuti arah gravitasi gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di rumus gitu ya, rumus GLBB itu ada 3. Yang kemarin apa? Ada VT sama dengan V0 ditambah A dikali T. Karena ini gerak jatuh ke bawah gitu, berarti dia nanti di sini pakainya positif ya. Kalau misalkan dia ke atas itu betul negatif. Tuh. Kemudian ada juga rumus S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Terus ada lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya ditambah 2A dikali S. Nah, dari rumus ini ya, ini tuh nanti akan berlaku untuk semuanya, 1, 2, 3 berlaku untuk semuanya. Nah, untuk gerak jatuh bebas ini syaratnya apa? Syaratnya adalah dia yang pertama tidak punya kecepatan awal ya. Kemudian atau lambangnya V0 sama dengan 0, artinya tidak punya kecepatan awal. Terus yang kedua, nilai percepatannya atau si A-nya gitu ya, sama dengan positif G gitu. Kemudian jaraknya itu atau S-nya itu diganti pakai H atau ketinggian. Sebenarnya sama aja sih, mau tetap pakai S juga nggak masalah gitu ya. Nah, maka dari ketiga rumus ini bisa kita ganti nih rumusnya jadi gimana? Yang pertama, VT sama dengan V0 tambah A kali T. Karena V0-nya nggak ada, kan berarti nggak punya, ditambah A kali T. A-nya apa? A-nya diganti pakai G. Terus dikali apa? Dikali T, berarti VT-nya sama dengan G kali T. Kemudian di sini S, S-nya diganti pakai apa? S-nya diganti pakai H. Kemudian di sini V0 kali T. V0-nya kan nggak punya ya, berarti langsung aja nggak dipakai setengah AT kuadrat. Berarti setengah A-nya diganti pakai G, G-nya nilainya positif ya, dikali T kuadrat. Kali T kuadrat. Kemudian VT kuadrat, rumus yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 nya nggak punya ya, 2
kali A kali S. Berarti di sini 2, A-nya diganti pakai G, ya, S-nya diganti pakai H. Oke, jadi VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, jadi rumus untuk gerak jatuh bebas adalah yang ini, gitu ya. Jadi sebenarnya rumusnya tuh asal mulanya semua dari sini. Itu ingat, syarat gerak jatuh bebas adalah V0-nya sama dengan 0, percepatannya itu A diganti pakai positif G atau percepatan gravitasi, dan S-nya atau jaraknya diganti pakai H, yaitu ketinggian. Oke, lanjut yang kedua ya. Yang kedua itu adalah apa tadi? Yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Oke, berarti di sini tulis gerak vertikal ke bawah. Berarti sama kayak tadi gambarnya kan ada satu benda gitu ya. Ada ketinggian tertentu di sini H gitu ya. Ke sini berarti D-nya positif ya. Gerak vertikal ke bawah berarti mula-mulanya tidak sama dengan 0. Artinya apa? Dia itu punya kecepatan awal ya, punya kecepatan awal. Nah, kemudian apa? Percepatannya diganti pakai G ya, sama kayak tadi, dan syarat yang ketiga S-nya diganti pakai H. Gitu. Berarti sama nih kayak tadi, dari rumus yang ini ya kita ganti rumusnya. Maka rumusnya oke, VT di situ berarti tulis sama dengan dari sini ya, V0 ditambah A-nya diganti G kali T. Kemudian di situ ada S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Kemudian tulis lagi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Oke, jadi untuk rumus yang gerak vertikal ke bawah berarti pakai yang ini ya, yang ketiga ini gitu. Jadi A-nya diganti pakai G dan S-nya diganti pakai H, dan ini pakainya plus atau positif karena geraknya ke bawah mengikuti arah gravitasi. Lanjut yang ketiga, yaitu apa tadi yang ketiga? Yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas. Gimana? Berarti dia ya dari bawah dong bendanya, ya enggak? Dia dilemparkan ke atas gitu. Misalkan ke atas berarti kan dia melawan gravitasi, berarti G-nya min. Nanti dia kan ke sana gitu ya. Dia akan suatu saat nyampe di atas gitu ya, mencapai ketinggian tertentu. Nah, syaratnya apa saja di sini ya? Dia punya kecepatan awal, artinya kecepatan awalnya nilainya tidak sama dengan 0 ya. Ini Miss tulis dia punya kecepatan awal. Kemudian yang kedua ya, percepatannya diganti pakai min G. Kenapa min? Karena arahnya ke atas ya, melawan gravitasi. Kemudian syarat yang ketiga adalah sama kayak tadi, S-nya diganti pakai H ya. Nah, sehingga kita dapat rumusnya apa? Sama kayak tadi dari sini ya, kita tulis ya, VT sama dengan V0, A-nya diganti pakai min G kali T. Kemudian S sama dengan V0 dikali T min setengah. Ya, kenapa min? Ini dari sini ya. Jadi kan ini plus setengah AT kuadrat. Plusnya diganti pakai min. Terus ini setengah, A-nya diganti pakai G dikali T kuadrat. Kemudian di situ ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. Di sini ada tanda positif diubah jadi min. Minnya dari sini ya, 2 kali A kali S. Berarti di sini 2, A-nya diganti pakai G, S-nya pakai H. Oke, jadi rumus untuk gerak vertikal ke atas adalah ini, yang ketiga ini ya. Jadi sebenarnya untuk ketiga kasus rumusnya tuh sama, ini asal mulanya si GLBB. Tapi nanti dipecah lagi jadi apa? Gerak jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke bawah, dan ada gerak vertikal ke atas. Kalau gerak jatuh bebas, dia syaratnya adalah tidak punya kecepatan awal atau V0-nya sama dengan 0. Kemudian A-nya diubah jadi positif G, S-nya diubah jadi H, jadi ketemu rumus yang 3 ini. Kemudian vertikal ke bawah berarti punya kecepatan awal, A-nya diganti pakai G positif, S-nya diganti H, dapat rumusnya yang ini. Untuk gerak vertikal ke atas, dia punya kecepatan awal, A-nya diganti dengan min G, S-nya jadi H, dan dapat rumus yang ketiga ini. Jadi
Untuk GLBB pada gerak vertikal ya cukup itu saja ya. Nanti tinggal variasi soalnya saja mau seperti apa. Nah, untuk yang gerak jatuh bebas di sini kan rumusnya ada 3 ini nih. Untuk rumus tertentu itu bisa kita bentuk ubah ke bentuk yang lainnya. Tergantung kita sih gitu. Ini kan cuma masalah matematika saja gitu ya. Jadi untuk VT sama dengan G kali T, untuk H bisa sama dengan setengah GT kuadrat, atau ini rumus yang ini bisa diubah jadi apa? T sama dengan T sama dengan akar ya 2H per G. Kayak gitu. Kalau mau diubah, kalau yang ini juga bisa diubah nih. VT sama dengan ya karena di sini kuadrat berarti berubah jadi akar 2GH kayak gitu ya. Tinggal tergantung maunya soal tuh apa dan kita pakai rumusnya yang mana. Jadi penting untuk menulis diketahui dan ditanya supaya kita tahu pakai rumus yang mana. Oke, jadi itu untuk konsepnya. Setelah ini kita bahas contoh soal ya. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ya. Di sini nomor 1 ada sebuah kelapa jatuh dari ketinggian 20 meter ya. Berarti misalkan kita visualisasikan atau kita gambar gitu ya. Misalkan ini kelapanya gitu ya dari ketinggian tertentu. Misalkan ini ketinggian tertentu H gitu kan jatuh ke bawah ya. Tentukan waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Di sini yang ditanya adalah waktu dan kecepatan sebelum mencapai tanah ya. Berarti karena dia bilang jatuh ya dan dia nggak ngasih tahu kecepatan awalnya berapa, berarti kita bisa tahu bahwa ini adalah kasus gerak jatuh bebas di mana V0-nya sama dengan 0 ya. Kita tahu bahwa rumusnya ada 3 tadi. VT sama dengan G dikali T. Kemudian ada H sama dengan setengah GT kuadrat. Ada juga rumusnya yaitu VT kuadrat sama dengan 2 kali G kali H. Atau ini tadi Miss tulisnya menjadi VT sama dengan akar 2 GH ya. Nah, pertama-tama kita tulis diketahui. Diketahui apa? Ketinggiannya sama dengan 20 meter. Kemudian percepatan gravitasi walaupun tidak diketahui kita sudah harus hafal ya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah apa? Waktu ya. Waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Untuk mencapai tanah kan berarti ketinggiannya berapa? 20 meter. Kemudian yang B, kecepatan sebelum mencapai tanah, kecepatan akhir berarti kan gitu ya. Jadi di sini kita jawabnya di sini aja ya. Jawab diketahui ada H dan ada G. Kemudian yang ditanya adalah T dan VT gitu ya. Nah, dari sini kita bisa pakai rumus yang kedua maupun yang ketiga. Nah, ini kan tadi misalkan kita mengerjain yang A dulu, yaitu H sama dengan setengah GT kuadrat ya. H-nya diketahui yaitu berapa? 20 meter. Setengah dikali G-nya 10 dikali T kuadrat, ini 10 ya. Nah, kalau sudah begini rumusnya berubah jadi gimana? Yaitu T kuadrat sama dengan 20 dikali 2 dibagi 10. Dapatnya berapa? Ini kita bisa coret. T kuadrat adalah 2 kali 2 adalah 4. Sehingga T-nya adalah akar dari 4, yaitu 2 sekon. Jangan lupa ada satuannya ya. Jadi waktu yang dibutuhkan si buah kelapa itu untuk sampai tanah, dari awal jatuh sampai tanah itu adalah 2 detik. Itu untuk yang A. Nah, sekarang kita kerjakan untuk yang B. Yang B mencari kecepatan sebelum mencapai tanah, sebelum benar-benar berhenti di sini gitu ya. Kecepatan akhir berarti kan VT. Kita boleh pakai cara yang pertama ataupun yang ketiga. Coba kalau kita mau pakai cara yang pertama, berarti kan G dikali T. G-nya adalah 10, T-nya tadi adalah 2. Berarti apa? 20 kan. Satuannya apa? Satuannya adalah meter per sekon.
gitu. Nah, ini kalau cara yang rumus yang pertama. Kalau kita mau pakai rumus yang kedua juga bisa. Misalkan kita mau rumus yang ketiga maksudnya, pakai yang ini bisa. Yaitu Vt sama dengan akar 2 kali G kali H, yaitu akar 2 dikali 10 dikali H-nya berapa tadi? H-nya adalah si 20. Berarti tulis 20. Berarti akar dari 20 kali 20 adalah 400. Akar 400 adalah 20 meter per sekon. Sama kan jawabannya ya? Sama. Jadi boleh pakai cara yang manapun, asalkan sesuai dengan apa yang diketahui dan ditanya, itu bisa gitu ya. Kita lanjut contoh soal yang kedua ya. Di sini dibilang soalnya seorang peloncat indah melompat dari ketinggian 8 meter. Ya, misalkan nih anggap aja misalkan ini kan dia kolam gitu berarti ya. Terus misalkan di sini ada papan yang buat loncatnya gitu ya. Misalkan orangnya di sini. Ya, dari ketinggian 8 meter, artinya H-nya adalah 8 meter dengan kelajuan awal, berarti dia ke bawah tuh punya kecepatan awal yaitu 6 meter per sekon. Karena kan melompat gitu berarti ke bawah ya geraknya. Kemudian diketahui percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah cari kelajuan saat menyentuh air. Berarti ditanya tuh kecepatan ketika di sini menyentuh air di sini. Berarti ya tadi berarti ini diketahui apa? Ketinggiannya 8 meter. Kecepatan mula-mulanya atau kecepatan awalnya 6 meter per sekon. Kemudian ini adalah apa? Ini yang ditanya yaitu Vt-nya. Kita tahu rumusnya, ini kasusnya adalah gerak vertikal ke bawah. Kita tahu rumusnya adalah Vt sama dengan V0 ditambah G kali T, karena ke bawah ya, ke bawah artinya dia G-nya positif ya, karena searah dengan percepatan gravitasi. Kemudian ada H sama dengan V0 dikali T ditambah setengah GT kuadrat, dan ada yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, dari yang diketahui ini kita punya V0, kita juga punya H ya. Kira-kira rumus yang mana yang bisa kita pakai? Yang ada V0 dan ada H-nya. Berarti kita pakai rumus yang ke 3 gitu ya. Berarti di sini langsung saja jawab yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. V0-nya tadi 6 kuadrat ya ditambah 2 dikali G-nya itu 10. Kemudian boleh di sini ditulis G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dikali H, H-nya ketinggiannya adalah 8. Berarti ini masih Vt kuadrat ya. Vt kuadrat 6 kuadrat adalah 36 ditambah 2 dikali 8 16 ditambah 10 dikali 10 berarti 160. Berarti Vt kuadrat adalah 36 tambah 160 berarti 196. Karena masih kuadrat berarti Vt sama dengan akar dari 196 yaitu 17 meter per sekon. Berarti kecepatan ketika menyentuh air di sini adalah 17 meter per sekon gitu. Ya, silahkan untuk contoh-contoh soalnya disalin ke buku catatan. Selain menyalin kan pasti kalian juga menghitung lagi gitu ya supaya lebih paham, oke? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ada sebuah bola ditembakkan vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan 20 meter per sekon. Artinya misalkan kita gambarkan, misalkan ini tanah, misalkan bola ya ditembakkan vertikal ke atas, berarti ini bola ditembakkan vertikal ke atas, berarti dia di sini punya kecepatan awal yaitu 20 meter per sekon. Kan dia nanti ke atas gitu ya, ke atas gini ya, dia akan mencapai apa? Ketinggian tertentu ya. Nah, ditanya nih setelah berapa detik ketinggian maksimum akan tercapai. Nah, ini namanya di titik sini ini adalah H max atau ketinggian maksimum. Ketika berada pada ketinggian maksimum, maka kecepatan akhirnya sama dengan 0. Ya, ini adalah suatu syarat ya untuk gerak vertikal apa? Gerak vertikal ke atas ya. Gitu.
Setelah berapa detik nih ketinggian maksimum akan tercapai? Berarti kita tulis yang diketahuinya, berarti kecepatan mula-mulanya 20 meter per sekon, kemudian percepatan gravitasi walaupun nggak ditulis di soal, kita harus tahu nilainya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Dan ditanya yang A, setelah berapa detik ketinggian maksimum tercapai? Berarti T untuk H max atau ketika Vt-nya sama dengan 0 ya, karena ketika dia mencapai ketinggian maksimum di sini kecepatan akhirnya nilainya 0 karena suatu saat dia akan jatuh lagi ke bawah kan. Kalau dia belum mencapai ketinggian maksimum kan berarti dia akan terus ke atas terus gitu. Nah, kemudian yang B yaitu berapa tinggi maksimum yang dicapai, berarti H max-nya, berarti dia tuh kan dilempar ke atas, berapa sih ini ketinggian yang dicapai kayak gitu. Berarti di sini jawab, kita tahu rumusnya kan ada 3 ya. Kita tahu bahwa rumusnya ada 3. Apa saja? Coba, karena ini geraknya ke atas berarti G-nya nilainya negatif kan. Vt sama dengan V0 min G kali T. Terus ada H sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat. Ada juga yaitu Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 kali G kali H. Ya, rumusnya ada 3 ini. Nah, sekarang kita tinggal tentukan kita mau pakai rumus yang mana nih. Misalkan kita mau ngerjain dulu yang A. Kita mau nyari T. Diketahui ada V0. Terus ketika H maksimum, ketika Vt-nya 0, oh kita bisa pakai rumus yang pertama. Jadi tulis Vt sama dengan V0 min G kali T. Ya, karena Vt-nya ketika 0 ya di ketinggian maksimum, terus V0-nya tadi 20, G-nya 10 dan T-nya yang ditanya. Berarti di sini bisa kita pindah ruas ya, ini kan 0 sama dengan 20 min 10T. Min 10T-nya pindah ruas ke kiri jadi positif, yaitu 10T sama dengan 20, sehingga T-nya adalah 20 bagi 10, yaitu dapat 2 sekon. Artinya waktu yang dibutuhkan benda si bola ini ya, ketika dilempar ke atas sampai titik maksimum, sampai titik tertinggi adalah waktu yang dibutuhkan, yaitu 2 sekon. Nah, sekarang kita kerjakan bagian yang B. Yang B yang ditanya adalah ketinggian maksimum itu, si H-nya itu yang dicapai itu berapa, ini ketinggian yang ini tuh yang dicapai itu berapa. Nah, kita bisa pakai rumus yang mana nih? Oh, dia mencari H. V0 diketahui, T-nya kita juga udah dapat tadi 2 sekon dikurang setengah, G-nya kita juga tahu 10, T-nya tadi yang 2 sekon. Oh, kita bisa pakai rumus yang kedua. Berarti H sama dengan V0 dikali T min setengah GT kuadrat sama dengan V0-nya berapa? 20 dikali T-nya 2 min setengah kali G-nya 10 dikali T-nya 2 kuadrat. 20 kali 2 40 dikurangin 10 bagi 2 di sini 5. 5 dikali 2, ini tulis deh, 5 dikali 2 kuadrat kan 4. Mis lanjut di sini H-nya sama dengan 40 dikurangin 5 kali 4 adalah 20. Berarti ketinggian yang ditempuh adalah 40 dikurang 20 yaitu 20 meter. Ya, jangan lupa satuannya. Jadi jawabannya adalah 2 sekon dan 20 meter gitu. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian tertinggi di sini adalah 2 sekon dan ketinggian yang ditempuh, yang dicapai itu adalah 20 meter. Oke, silahkan disimak lagi videonya dan disalin ke buku catatan untuk contoh soalnya supaya kalian lebih paham lagi. Dan kalau memang ada yang belum dimengerti, masih bingung, silahkan ditanyakan ke Miss, boleh lewat grup ataupun via Japri WA ya. Semangat ya kelas 10.